Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rizky Muhammad Alif, NIM D602122, izin mereview jurnal terkait mata kuliah Perancangan Teknik Industri 1. Untuk jurnal yang pertama berjudul Perancangan Operation Process Chart dan Pengukuran Waktu Baku dengan Metode Stopwatch Time. Pengarangnya sendiri Wahyu Dwi Permana, Imam Baihaqi, Kori Handayani. Nama jurnalnya Jurnal Teknik Mesin dan Industri. Untuk volume isu tahun halaman yaitu volume 1 nomor 1 Januari 2022 halaman 5 sampai 13. Untuk tujuan penelitiannya sendiri yaitu untuk mengetahui banyaknya waktu yang diperlukan dalam proses produksi perabot ginuk selama 1 bulan. Untuk metode penelitiannya sendiri yaitu pengumpulan data dengan menggunakan wawancara pada karyawan perabot ginuk dan juga menggunakan uji keseragaman data untuk mengetahui apakah data yang dimiliki setara atau tidak, dan juga menggunakan metode uji kecukupan data untuk mengetahui data yang dimiliki sudah sesuai jumlahnya atau belum. Untuk hasil dan pembahasannya sendiri yaitu pada penelitian ini menunjukkan grafik yang naik turun. Hal ini berarti data yang diambil belum seragam atau setara. Selanjutnya, untuk uji kecukupan data setelah data tadi berhasil dimasukkan ke dalam perhitungan, dapat disimpulkan bahwa data yang dikumpulkan dinyatakan cukup. Untuk penentuan waktu siklus sendiri berbeda-beda sesuai bagian-bagian produk yang dikerjakan. Kemudian waktu normal terbesar yang didapatkan dalam pengerjaan part-part produk paling besar didapat dalam proses pengamplasan dan pengecekan sebesar 837 detik. Sedangkan waktu normal terkecil didapatkan dalam pengerjaan pemotongan penumpang sebesar 27 detik. Setelah dikalkulasikan, output dari produksi ini sebesar 8 unit per hari. Untuk kesimpulan dari jurnal ini sendiri yaitu target yang dapat dipenuhi oleh perabot ginuk sebesar 8 unit per hari. Dari hasil operation process chart terdapat 20 proses, 1 inspeksi, dan 1 penyimpanan, serta 4 bagian proses yaitu penumpang, sandaran, dan alas duduk, kaki depan kursi, dan kaki belakang kursi dengan total waktu 3.626 detik. Untuk keunggulan dari jurnal ini adalah alur atau proses pengambilan data dijelaskan lebih lengkap dan tahapan-tahapan yang dilakukan mulai dari teknik pengumpulan data hingga ke tahap hasil yang diperoleh dilakukan secara teratur menggunakan metode uji keseragaman data dan uji kecukupan data yang dapat diukur secara langsung. Kemudian dalam penghitungan waktu proses produk menggunakan operation process chart. Untuk kelemahannya sendiri yaitu visualisasi gambar pada jurnal ini terlihat kurang jelas dan terlalu banyak istilah ilmiah yang membuat orang awam sulit memahami apa yang disampaikan. Untuk jurnal yang kedua berjudulkan Untuk jurnal kedua yaitu implementasi DES atau Data Encryption Standard untuk penyediaan data Bill of Material atau BOM pada divisi produksi PT Siantar Top. Untuk pengarangnya sendiri yaitu Erika Fahmi Ginting, Khairi Ibnu Tama, dan Muhammad Gilang Suryanata. Nama jurnal sendiri yaitu Sains dan Komputer, Scienticom. Untuk volume isu tahun halaman sendiri yaitu volume 18 nomor 2 Agustus 2019 halaman 161 sampai 166. Untuk tujuan penelitian ini sendiri untuk membuat sebuah sistem keamanan data yang memuat informasi bill of material perusahaan dengan menggunakan teknik enkripsi. Untuk metode penelitiannya sendiri digunakan untuk
pengamanan data dengan memakai algoritma data encryption standar atau DES. Hasil dan pembahasan jurnal ini yaitu proses enkripsi pada data bill of material dengan algoritma data encryption standar memiliki beberapa tahapan seperti kunci internal, proses encode 64 bit data, pemrosesan fungsi F, hingga pengulangan tahapan-tahapan sebanyak 16 putaran. Setelah semua proses dirangkum, kemudian dituangkan lagi ke dalam bentuk flowchart enkripsi dan flowchart deskripsi. Untuk kesimpulannya sendiri yaitu data BOM atau Bill of Material dapat diamankan dengan mengimplementasikan algoritma dan aplikasi hanya bisa mengenkripsi data dalam bentuk teks, serta menggunakan kunci yang simetris dan dapat digunakan untuk mengamankan data pada BOM untuk mempertahankan kualitas produk sebuah perusahaan sehingga tidak diketahui oleh para pesaing. Untuk keunggulan dari jurnal ini yaitu jurnal ini menyajikan berbagai visual yang memudahkan pembaca dalam memahami penelitian yang dilakukan. Yang kedua yaitu penjelasan pengimplementasian biner yang disajikan secara lengkap. Untuk kelemahan dari jurnal ini sendiri yaitu metode penelitian yang ditampilkan masih terlalu singkat sehingga ada beberapa poin yang masih belum dijelaskan. Untuk jurnal yang ketiga yaitu berjudul Computer Aided Design atau CAD dan Computer Aided Manufacture atau CAM. Untuk pengarangnya sendiri yaitu Dewi Handayani Untariningsih dengan nama Jurnal Teknologi Informasi Dinamik. Untuk volume isu tahun halaman sendiri yaitu volume 10 nomor 3 September 2005 halaman 143 sampai 149. Untuk tujuan penelitian ini sendiri yaitu untuk mengetahui fungsi dari Computer Aided Design atau CAD yaitu sebagai pemodelan gambar 2D atau 2D serta proses drafting yang nantinya dijalankan dengan sistem Computer Aided Manufacture atau CAM. Kemudian dikonversikan rancangan tersebut dengan format mesin CNC atau Computer Numeric Control. Untuk metode penelitiannya sendiri yaitu mengumpulkan informasi mengenai Computer Aided Design atau CAD, Computer Aided Manufacture atau CAM, dan CNC Computer Numeric Control. Meliputi spesifikasi, elemen, dan cara kerja bentuk otomatisasi tersebut. Hasil dan pembahasan dari jurnal ini yaitu yang pertama, keterkaitan antara CAD dan CAM dalam perancangan database sehingga memudahkan engineer dalam mengeksekusi proses. Yang kedua, mesin CNC akan mengeksekusi gambar 2D dari perangkat CAD menjadi bentuk 3 dimensi sehingga material yang sudah didesain dapat terbentuk. Untuk kesimpulan dari jurnal ini yaitu pada proses pembentukan model 3 dimensi ditunjukkan dalam bentuk simulasi sehingga dapat diubah atau diperbaiki sebelum masuk ke proses fabrikasi. Untuk keunggulan dari jurnal ini yaitu yang pertama memuat banyak informasi mengenai apa itu CAD, Computer Aided Design, CAM atau Computer Aided Manufacture, dan CNC atau Computer Numeric Control. Yang kedua yaitu terdapat beberapa visualisasi gambar yang membantu pembaca dalam memahami isi jurnal yang disampaikan. Untuk kelemahan dari jurnal ini yaitu kurangnya informasi mengenai metode penelitian yang digunakan, serta terdapat banyak bahasa ilmiah yang menjadikan pembaca kurang memahami maksud yang disampaikan. Mungkin itu saja review jurnal yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.